Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berlibur di hari Sabtu yang agak sedikit belum bersinar mataharinya. Semoga kita di hari Sabtu ini diberikan kesehatan, ya, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari wabah atau virus COVID-19 yang saat ini kabarnya sudah terdapat varian baru, ya, virus COVID ini. Dan hari ini juga kita menjalani apa yang dikenal dengan istilah PPKM darurat. Pemerintah telah memberlakukan suatu tindakan pencegahan kepada masyarakat Indonesia, terutama Pulau Jawa dan Bali ini dengan PPKM darurat. Kawan-kawan semua, kali ini saya dalam channel Sinau Kapal ini akan berbagi perihal apa yang kita kenal dengan standar penglihatan minimum pelaut. Ya, pelaut itu biasanya orangnya sudah memiliki fisiknya itu, yaitu penglihatannya adalah normal, atau di dalam STCW, ya, di tabel B191 ini ada persyaratan minimum seorang penglihatan seorang pelaut, dan ini bisa dipakai oleh pelayaran-pelayaran yang mau merekrut, ya, merekrut pelaut, atau sekolah-sekolah pendidikan yang akan merekrut pelaut, atau pengujian medical check up kepada pelaut, ya. Ya, karena pelaut diperlukan untuk mengoperasikan kapal, ya. Jadi secara umum ini ada di dalam tabel yang diberikan dalam konvensi STCW, ya, ini. Jadi ini saya adopsi dari STCW, regulasi STCW. Nah, baik, mari kita masuk ke inti daripada tabel itu, di mana di dalam tabel ini dikatakan untuk regulasi konvensi STCW itu yang dipakai adalah regulasi 1/11, 2/1, 2/2, 2/3, dan 2/4. Ini diberlakukan regulasi ini untuk orang-orang yang pelaut yang berfungsi di dek atau di geladak. Siapa saja itu? Kategori pelaut tersebut adalah nahkoda. Nahkoda atau kapten kapal, kemudian perwira geladak, chief officer, second officer, third officer, dan ABK geladak lainnya, di mana tugas-tugasnya ini melakukan tugas monitor di geladak maupun di vision, pandangan jauh di laut. Nah, ini dalam kategori pelaut ini, maka ada standar minimum penglihatannya. Misalnya satu mata ditutup, maka tidak boleh melebihi dari 0,7 harus dikurangi. Ya, ini tanda star ini ada 0,5 di bawah 0,1, artinya lebih daripada 0,6
itu harus dikurangi. Apa catatannya? Bahwa angka yang diberikan dalam notasi desimal standar Snellen nilai minimal 0,7 dalam satu mata, jadi mata ditutup, itu dianjurkan untuk mengurangi risiko penyakit mata dasar yang tidak terdeteksi. Jadi dianggap kalau 0,7 ya jarak 0,7 dengan satu mata itu tidak boleh. Demikian pula untuk mata yang lainnya. Jadi ini standarnya adalah 0,7 ya. 0,5 plus 0,1. Nah, penglihatan jarak dekat. Kalau penglihatan jarak dekat itu ada kaitannya dengan kemampuan melihat warna ya. Kemampuan melihat warna ya. Kemampuan melihat diperlukan untuk menavigasi, melayarkan kapal, misalnya kemampuan melihat peta ya. Kemampuan melihat peta. Nah, kemampuan melihat peta atau buku-buku publikasi maritim lainnya itu harus dibutuhkan bagi pelaut agar tidak terjadi apa-apa. Misalnya peta itu kan berkaitan dengan suatu skala ya, skala jarak dekat. Jadi dia bisa menghitung skala kapal tersebut pada posisi di mana. Ya. Dan mereka diuji apakah mereka dibantu atau tanpa bantuan. Dibantu itu artinya menggunakan kacamata, dan tanpa bantuan atau tidak menggunakan kacamata. Itu harus dilihat. Jadi kalau ini dia sudah di atas 0,7, maka harus dilakukan, direkomendasikan untuk dikurangi ya dengan menggunakan kacamata. Misalnya ini jarak jauhnya sudah min 0,7. Nah, itu sudah artinya sudah harus diberikan treatment, misalnya mengurangi dengan kacamata. Bidang visual ya, bidang visual itu normal ya. Jadi bidang visual normal itu artinya melihat tidak pada posisi yang miring, mempunyai kesudutan, atau pada posisi yang bergelombang atau rough, atau beberapa kondisi yang sulit untuk melihat. Standarnya harus diuji dalam bidang yang normal atau visual field. Kemudian terkait dengan rabun senja ya. Tidak boleh ada pelaut yang mempunyai kelainan yaitu rabun senja, atau boleh dibilang istilahnya blind night ya. Ini blind night. Tidak boleh ada pelaut yang mempunyai kelainan blind night. Kemampuan penglihatan untuk melakukan semua fungsi yang diperlukan dalam suasana kegelapan tanpa kompromi. Jadi kalau pelaut itu buta ayam atau buta senja atau rabun senja, blind night, maka pelaut tersebut biasanya tidak bisa bertugas di posisi kegelapan. Karena kapal kadang-kadang lampu mati, kadang-kadang blackout, sementara mereka diminta untuk bisa beroperasi. Ya, ini adalah salah satu standar yang harus diperhatikan oleh medical maupun sekolah pendidikan atau pelayaran yang menerima pelaut. Ada namanya diplopia, yaitu
penglihatannya gandeng atau istilahnya silinder kalau tidak salah. Istilahnya diplopia itu adalah silinder. Nah, pada saat kita melihat orang yang silinder, oke kita lihat, tetapi tidak boleh ada kondisi yang signifikan yang terlihat. Misalnya silinder yang cukup parah. Nah, itu tidak bisa untuk kategori sebagai sebagai orang dek. Ya, orang dek tidak boleh memiliki kondisi standar seperti di luar standar seperti yang ada di dalam regulasi konvensi STCW. Bagi kawan-kawan yang menginginkan untuk STCW versi bahasa Indonesia bisa menghubungi di dalam deskripsi. Mudah-mudahan stok masih ada ya. Yang kedua itu terkait dengan perwira mesin. Ya, dalam hal ini semua perwira mesin termasuk KKM dan ABK mesin yang lainnya. Ya, itu di dalam kategori regulasi 111, 311, 31, 32, 34 dan 33, 34. Nah, persyaratannya jauh lebih ketat daripada mereka yang pelaut-pelaut dengan kategori geladak, di mana kalau dia 0,5, 0,6, maka dia sudah harus direduce dengan kacamata. Ya. Kalau matanya ditutup yang satu, satunya lagi juga peraturannya, ketentuannya sama. Ya. Ketentuan daripada standar minimum penglihatan ini adalah sama untuk mesin. Sedangkan untuk geladak adalah 0,5, mesin 0,4. Ini jarang diperhatikan oleh kawan-kawan yang awam, tapi kalau di medical pasti akan dipersyaratkan seperti ini ya. Di klinik atau di STIP pasti mempersyaratkan hal ini. Cuman pelayaran-pelayaran, crewing, manajemen harus memperhatikan kondisi standar minimum ini. Bagaimana terkait dengan penglihatan jarak dekat dari seorang perwira mesin atau ABK mesin yang lainnya? Diperlukan adanya kemampuan untuk membaca instrumen dalam jarak dekat. Ya, instrumen yang ada di kamar mesin harus harus melihat bisa. Ya, melihat harus bisa. Mengoperasikan juga bisa ya. Mengidentifikasi sistem dan komponen juga bisa ya di jarak dekat. Tentunya selalu diuji pada bidang yang normal atau visual yang cukup ya, jarak yang cukup. Nah, perbedaannya kalau di kamar mesin dan dek itu, kalau kamar mesin kan rentang jaraknya adalah sebesar maksimum adalah lebar atau panjang kamar mesin ya. Lalu apa yang kalau orang memiliki rabun senja, pelaut mesin memiliki rabun senja atau blind night blind ya, night blind itu adalah kemampuan penglihatan untuk melakukan semua fungsi dalam suasana gelap. Ya, jadi kalau di kamar mesin ada gelap, artinya sebenarnya gelap di sini adalah tidak terlalu banyak sinar, maka KKM atau masinis masih bisa melakukan tugasnya. Ini sangat penting sekali untuk diperhatikan bagi crewing management ya.
Growing management harus memperhatikan hal ini. Begitu juga KKM atau masinis atau ABK Dek, ya, tidak ada kalau dia memiliki silindrik atau double vision, maka tidak ada yang informasi yang signifikan di dalam kemampuan penglihatannya. Ini semua ada di dalam standar penglihatan minimum pelaut dalam operasikan kapal, atau dikenal dengan istilah bahasa Inggrisnya yaitu Minimum In-Service Eyesight Standard. Demikian sharing singkat dari saya di hari libur kita ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kami. Semoga kita semua sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.